Selamat pagi, geng duet. Selamat datang kembali di Dave Iwet Siaran Pagi, live streaming, siaran pagi streaming pertama yang ada di uh, TikTok. Oke, coba kita sapa dulu teman-teman yang sudah hadir pagi hari ini. Oke, agak kejauhan, nggak kelihatan. Yes, teman-teman yang ada di Bali, beruang berkebun. Fanny, selamat pagi, Fan. Leshika, Kiki, hi, good morning. Capri Woman, Leonie Maya. Oh, ada yang menyapa dari Dubai. Selamat pagi, Dubai, Tarakan. Hari ini laporan pandangan mata dari Tangerang, Jakarta, cerah ceria. Wah, ada yang bilang katanya Bali banjir. Hmm, Yes, Guangzhou, China, Surabaya, Bekasi cerah ya. Bekasi sama Jakarta berarti situasi langitnya lucu ya. Kaosnya lucu, iya. Ini again sama seperti piyama kemarin, ini tuh kado ulang tahun dari geng duet ya. Jadi dia bikinin ilustrasi, terus dia apa tuh namanya? Sablon. Oh, dia sablon di sini gitu. Oh, hai, ada yang sedang di Bangkok. Kamu memang tinggal di Bangkok atau lagi jalan-jalan? Yogyakarta, Kendari. Oke. Uh, wow, I got a white brim hat this morning. Thank you for the gift. Very well. Itu tampaknya penyanyi tenor kita sudah hadir ya. Mari kita sapa. Ada yang dari Salatiga. Biarkanlah. Salah 4 Waduh. dapat 6, salah 3 dapat 7, salah 2 dapat 8, salah 1 dapat 9. Bahagia terus, jangan galau ya. Biarkanlah ku lepaskan. Kurasakan. Nana, oh ya, biarkanlah ku rasakan. Hangatnya pelukmu. Hangatnya pelukmu. Bisa nyanyi loh gue loh. Boleh nggak gue menyampaikan pidato rasa ungkapan terima kasih gue? Boleh. Hans Lango Jador. Gue lihat tuh dari story lo. Lo sebelahan sama Hans Lango. Ya. Hans Hans. Lango Jador. Jador. Lucu dia tuh. Lucu. Hans Lucu. Lango Jador. Lucu dia tuh. Lucu. Coba berikan konteks apa yang terjadi di dalam hidup lo. Ini geng duet udah pada Oke. laporan pagi-pagi Kak Iwet Oke. ikutan nyanyi katanya. Bareng Jakarta. Nyanyi bareng Jakarta. Gue rasa ini adalah sebuah definisi utuh komplit soal komunitas. Dan Oke. nyanyi bareng Jakarta ini menurut gue adalah salah satu hal yang lo butuhkan di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami sekarang. Situasi carut marut kok ngene ki yo, kita tuh butuh rilis endorfin, Iya. eksotocin. Oksitosin. Iya. Exodus. Exit. Oksitosin. Karena situasi kita belakangan tuh eksitosin. Semua hormon baik kita exit. Keluar. Eksitosin. Bablas melebu neng metu. Ya. Opo artinya serah. Bok. Definisi komplit full circle dari komunitas. Satu gini. Komunitas nyanyi bareng Jakarta ini dibuat dari mimpi 3 foundersnya. Kudos untuk Meda Kawu, Gladys, dan juga Yusuf. Aku kenal Meda, salah Meda. Meda dulu sempat Yes. ngajar Emma nyanyi. Yes, betul sekali. Memang passionnya dia mengajar bernyanyi. Dan kemudian dia Dan Meda itu housemate-nya Hans.
Betul, aku tahu kok. Nanti satu-satu aku ceritain. Terus dia itu kepingin bahwa semua orang itu bisa bernyanyi, dan bagaimana dia mengajarkan kemarin itu menurut gue, nyanyi itu kan buat beberapa orang susah ya, Bo. Tapi kemarin tuh bisa dibuat mudah dengan dia. Dan dia tuh mimpinya kayak siapa, Jacob Collier ya, yang kalau konser tuh bagi-bagi suara. Penontonnya dipecah-pecah suara. Dia selalu bermimpi seperti itu sampai akhirnya ketemu Gladys sama Yusuf dan terjadilah itu. Nah, sekarang kenapa gue bilang it's a full circle of community support? Satu, yang datang itu bener-bener memang niat, Dave, untuk belajar nyanyi dan nyanyi beneran. Dua, dia kan nggak mungkin dong sebagai fasilitator cuma sendirian. Orang ada 700 orang, Bo. Gimana ngajar orang 700 sendirian? Dia melibatkan teman-teman penyanyi, penyanyi kafe, penyanyi musikal, backing vokal. Jadi masing-masing grup suara, tenor, bass, sopran, segala macam itu dikondak lagi sama temen-temennya yang juga penyanyi. Jadi si fasilitator itu keliling, gini caranya kak, coba nadanya yang ini, coba tembaknya ke sini, ininya ke situ, gitu. Jadi benar-benar semua orang itu ada atensinya, dan gue bilang gini, gila ya, ini benar-benar full circle orang-orang yang suka nyanyi itu ada di situ. That's what I call about the true definition of full circle community. They are supporting each other. Keren ya. Nah, kemarin Hans Lango di sebelah gue. Gue kan sebenarnya kemarin kerja ya, Bo. Again lah ya. Oh, lu bawa brand ya? Bawa brand. Manalah mungkin gue tuh hadir gitu ya, keluyuran. Mending tidur gitu malam, gue meal prep. Sampai hari ini gue belum meal prep. Mungkin hari ini kamu isi tromelnya teh pucuk. Iya. Bener. Iya bener, mungkin teh pucuk aja hari ini ya. Karena kan aku udah berenergi, udah bergerak ya. Jadi sudah terbakar itu gula ya. Kemarin tuh teh pucuk. Jadi gue bawa teh pucuk, tap in untuk mensponsori Nyanyi Bareng Jakarta. Ya kan komunitas seperti itu harus disupport dengan kayak teh pucuk. Iya nggak sih, Bo? Of course. Iya kan? Mereka kan juga bukan yayasan ya. Yayasan aja juga cari uang loh, Bo. Ya, tentu. Siapa Ya. sih yang nggak cari uang di dunia ini? Betul. Apa-apa tipis aja nggak gratis yang di sini. Nggak gratis, itu dia. Jadi kemarin tuh gue begitu udah beres semua, mulai nyanyi, terus gue duduk gitu. Terus Hans bilang ini, sendirian aja, sok banget sih gitu kan ya gayanya dia ya. Terus gue gini, nggak ada temen nek gitu. Dia bilang, ke Nyanyi Bareng Jakarta itu nyanyi sambil cari teman, sini, dia bilang gitu. Ya udah, gue duduklah sebelah Hans. Hans itu ternyata penyanyi loh. Iya. Fakta itu nggak pernah lo kasih tahu sama gue. Belum ada konteks. Masa tiba-tiba gue cerita mengenai Hans? Ya, potong. Bener juga. Belum ada kebutuhan. Bener, dia tuh penyanyi musikal. Dia tuh bisa baca partitur. Hans itu serba bisa. Dia tuh dancer, dia penyiar, Nah. dia MC, dia penulis naskah, dia penyanyi, dia bisa Iya. masak. Iya, Hans Lango. Hans Lango bukan Hans Sambali. Jangan sampai ketukar. Beda lagi. Yang nggak bisa dia cuman ini, bikin hujan. Bukan. Rainmaker. bukan ya. Terus dia ngasih tahu gitu nadanya gini. Terus dia nyontohin nyanyi, jadi gue ngikutin dia. Terus gue bilang gini, gue pikir lo tuh presenter, penyiar radio. Dia bilang gini, hati aku selalu dinyanyi kak, cuma uang membawa aku menjadi presenter. Tambahan satu lagi tuh dari geng dia. Apa tuh? Hans juga instruktur pilates. Hans instruktur pilates? Tuh informasi. Bukan, kayaknya bukan Hansnya deh. Kayaknya kamu ketukar.
Dah gitu ya. Tapi gue tahu Han suka olahraga, itu gue tahu. Terus udah gitu kemarin tuh gini, gue bilang ini Nek, susah banget, gue bilang gitu. Dia tuh kayak lo versi betato gitu menurut gue. Sama agak kayak buff gitu ya. Tapi sisanya tuh ngobrol sama dia kayak ngobrol sama lo, kayak tektok gitu, KitKat gitu. KitKat tuh terjadi gitu. Ya. Orangnya ada Hans, kata Oh Hans ada. gini. Oh, Iya, iya. gue sekarang instruktur pilates. Hah? Oh iya, oke oke oke, hebat loh ya. Geng duet nih tahu aja gitu, tahu aja bener. Iya, menurut ikut kelas gue dong. Lu pilates tuh ikut kelasnya Hans. Di mana sayang? Nanti kita janjian ya. Of course, I love pilates. Iya, terus udah gitu dia bilangin, terus gue bilang susah banget, Bo. Gue bilang, terus dia bilangin, nah ini pelajaran hidup. Makanya ya, kalau hire penyanyi jangan ditawar, susah kan? True that. Oh iya Nek, bener ya Nek ya. Lo tahu perasaan KD kayak apa sekarang? Perasaan Titi DJ kayak apa? Susah. Duh ya lah, tinggi banget nembaknya ke KD sama DJ. Jadi Gabriela aja dulu Ember. sama Taufan. Purbo. Oh iya. Ya, terus pelajaran hidup berikutnya yang gue pelajari dari Hans adalah pokoknya Bo, kalau lo nyanyi itu tembak ke atas ya. Terus setiap kali lo gerak gini tuh sebenarnya adalah pergerakan nada lo. Jadi Christina Aguilera tuh gini-gini, bukan sembarang tunjuk-tunjuk. Dia tuh lagi nembak nadanya. Oke Hans, oke. Gue belajar dari Hans. Itu di video lo ya, di video lo, gue lihat lo sebelahan sama Hans. Lo sebelah kiri lo Hans kan, sebelah kanan lo. Nah, titip salam buat lo dari Aib Fremantle. Astaga, itu Aib. Aib. Ya, Aib. MC? Iya, bukan Aib keluarga. Aib Fremantle. Maulana. Aib Maulana. Jadi zaman gue bawain kuis, dia tuh Iya. produser gue atau apa gue ya? Iya. Lo jangan bilang he can sing. Nobody can sing. Nobody cannot sing. Nobody cannot sing, but they made you sing. Tapi itu sebelah lo yang adalah Aib, gayanya pengen diselengkat, tau gak lo? Itu tipe-tipe murid yang kalau di kelas tuh selalu nanya, kayaknya menian. Sebentar, yang mana ya? Yang gue bilang gayanya ngalahin kita, yang kita kalah telak, gue bilang ke Hans. Iya. Beda. Itu warga. Itu kayaknya stres deh, Nek. dia emang kayak stress releaser banget. Nyanyinya tuh meni. Wow. itu dia. Lo gak kenalan sama dia, gayanya antep banget loh, kayak minta diselengkat. Dan gue tuh sebelnya sampai gue nggak mau nunggu dia, kan dia punya rambut kan ya, kibas melulu Bo. Gue kan sebagai nggak punya rambut kesel ya, kayak gue juga pingin anjir, tapi apa yang mau gue kibas? He is feeling the moment. Kacau. Dan itu nggak cuma seorang yang kayak gitu, Dave. Banyak. Emang ternyata terus setelah gue pikir gitu kan, nyanyi bareng Jakarta ini gue nggak suka pakai kata-kata ini, tapi it's viral banget kan. Dia tuh viral sekali. 700 orang loh. Iya, Dan 700 orang itu yang daftar habis cuma dalam 3 menit. Ya mungkin juga memang mereka hadir di saat yang tepat ya. Maksudnya Iya. singing, dancing itu kan stress releaser. Iya. Dan Iya. saat ini ya seperti kata lo bilang, orang lagi butuh penyaluran kan. Makanya kan Yes. everything yang berbau wellness itu kan lagi Yes. digandrungi kan. Karena Yes. it's a tough time. Yes. Dan Yes. basically kan sebetulnya singing and dancing nggak ada kata nggak bisa. Gue nggak bisa, nggak. Mungkin lo nggak jago Yes. dan nggak bener, tapi you can Yes. sing, you can Iya. dance. Premisnya mereka tuh gini, media tuh bilang gini, pokoknya kamu akan bisa menjadi penyanyi choir express. Pecah suara, Bo.
Lu demen kan? Kan lu demen kan? Kan lu demen. Ih, Lo, iya ih, kan? Sebagai member bayangan Kahitna di kepala lo. iya ember. Ya, iya kan? Iya, kemarin yang ngajar Meda didampingi Pungki. Pungki kan juga nyanyi di Kahitna juga. Oh iya, iya, Eh. gue kemarin baru ngomongin Pungki. Gue dulu sempat sempat sukria tuh sama Pungki. Karena kan Maksud lo? gaya gaya dia di panggung, ja- Lu lu kalau happy tuh suka loncer deh. dulu gue suka nontonnya di Planet Hollywood. Oh, iya. Jadi lu suka lihat gayanya gitu kayak ih antep banget nih orang gitu ya. Di panggung tuh Iya. dia menguasai banget gitu loh. Kayaknya tuh showmanship-nya tuh luar biasa gitu ya. Oh, bukan lagi. Iya, Bo, premisnya itu semua bisa nyanyi dan semua akan menjadi penyanyi choir express. Oke. Gila, keren. Gue lihat lo, ya gue sih udah bisa nebak kalau lo di situ kerja. Kalau nggak ngapain, lo bela-belain banget gitu. Walaupun tadinya Betul. gue sempet gini, ini si Iwat stres banget kali ya dalam rangka menurunkan diabetesnya dia, and taking pra, Pradiabet, amit-amit pradia coy. pradiabetes, dan dalam rangka taking control of his health, dia tuh melakukan hal-hal yang kayaknya tuh to lower his stress level nih. Tapi terus gue lihat postingan teh pucuk. Oh iya dia kerja. Ya tapi dia sambil menyelam minum teh Iya, pucuk lah minimal. Jadi lo sambil iya, kerja, lo nyanyi-nyanyi dan iya. lo happy. Lo kayak, are you happy? Were you happy? Very, very, Hmm. very, Dave. Gue sampai gini, aku mau ikut lagi yang berikutnya. Iyalah, Say, mendingan lu main sama komunitas itu deh, Say, yang memberikan nafkah batin lu daripada lu main sama teman-teman lu. Mereka tuh nggak memberikan nafkah batin, mereka hanya menguras saldo BCA lu doang sampai QRIS mesti 2 kali bayar. Kurang-kurangin deh, Say. Level kemampuan lu tuh nggak di situ, Say. Lo katanya bahas itu sama Melanie ya? Lu memang kacau dah. Bikin malu. Enggak. Melanie cerita sama gua, iya, Kak Dev udah cerita berapa lu abis nek gitu katanya. Ini si Melanie juga ya, nggak bisa. Melanie ini kayak, itu kan obrolan brother and sister. Oh. Apapun yang nyampe ke Melanie nyampe balik ke gue pasti. Tapi seru. Kemarin tuh menurut gue dan kayaknya eh, kita sebagai manusia ya, gue nggak cuma ngomong orang Jakarta, orang Indonesia, kita sebagai manusia harus punya menurut gue kegiatan-kegiatan seperti itu yang bisa merilis beban kita, stres kita, happy loh, Kan happy lu, loh. lu bilang gini kan tadi lu memuji as true as it might be, lu Iya, memuji gitu ya, nyanyi bareng Jakarta itu full circle community. Lu bilang kan ada foundernya, terus mereka punya turunannya gitu ya yang untuk melatih. Kan komunitas begitulah, Bo. Apa-apa dalam hidup betul, kan begitulah. betul, Kita kan betul. nggak bisa dong semua-muanya diatur sama founder. Lah trickle down-nya gimana? Betul, betul, betul. Itu yang menurut gue menyenangkan. Dan mereka tuh konsepnya lucu ya. Jadi mereka tuh emang kayak mau membagikan kebahagiaan. Jadi mulai lo kan kemarin acaranya di Puri Agung Sahid Jaya Hotel lu, Hmm. ya tempat bintang-bintang semua ditasbihkan sebagai selebriti pada awal itu kan di situ ya. Dian Sastro, Lulu Tobing, Ersa Mayori, kan Gadis Sampul dulu kan dari Puri Agung Sahid Jaya Hotel Jakarta. Inilah malam final Gadis Sampul gitu kan ya. Lo nyaut dong Nek, kayak nge-lag. Gue gak ada di masa itu, Say. Gue tuh terakhir kali ke Sahid Puri Jaya Hotel itu sama Sarinila, sama Lala. Gue zaman dulu mau pergi clubbing ke bengkel yang Rolexnya dia Oh, jatuh hilang di bengkel. Heran. lo enteng banget ceritain cerita hidup orang ya. Terus sorry. Terus udah gitu begitu naik eskalator kan Puri Agung kan naik eskalator dulu gitu kan sebelum lu nyampe foyernya naik eskalator
Terus itu udah disambut. Halo, selamat datang di Nyanyi Bareng Jakarta. Silahkan kamu daftar dulu gitu. Terus begitu udah daftar gitu, nyanyi langsung. Selamat datang di apa ya dia bilang di NBJ gitu, Bo. No. Terus gue gini, ya ampun happy banget tuh orang tuh langsung joget-joget gitu begitu datang tuh. Ya ampun. Ih, tahu gitu lo bakalan ketemu sama komunitas baru gitu, gue titipin lo bawa poster duet, Beb. Lumayan nambah-nambahin follower, Cross cross promo. marketing. Tapi seru loh, seru sekali loh, betul nyanyi bareng Jakarta itu seru loh. Seru. Oke. Seru. So happy melihat lo bisa menikmati momen tersebut semalam. Karena Ya. nggak tahu ya, menurut gue lo butuh sih. banget banget kudos buat Meda, Gladys sama Yusuf sekali lagi. Walaupun gue nggak tahu Yusuf yang mana orangnya. Oh, nggak dikenalin. Karena Yusuf itu emang partner yang belakang layar, jadi kayaknya dia yang emang sibuk ngurusin the whole event itu tuh dia kemarin gitu. Oke. Yes, geng duet ada yang mengingatkan bahas Rinpoche, tapi kayaknya nggak akan keburu ya. Iya, Soalnya enggak. hari ini tuh teman-teman sekalian, ini akan gue bocorin aja. Kita tuh akan janjian sama dokter spesialis gizi klinik yang praktek di Surabaya. Kita kenalan karena TikTok. Namanya Dokter Kurnia Sitompul SPGK. Kita tuh Ya. akan membahas gut health and brain connection. Nah, tuh aku udah lihat Dokter Kurnianya sudah hadir. Akan langsung aku invite aja deh. Atau dokter invite aku deh. Tuh, invitation Enggak sent. dong. Lo iya bener. Udah. Apa sih? Enggak dong. Ya masa dokter yang invite lu gimana? Ya biarin tuh, namanya juga mutual benefit kayak mutual gourmet. Dokter Kurnia, yuhu. Pagi Halo dok. Kak Ih, Dev, pagi. udah ready. Pagi Kak Iwa. Wow, pagi. Aku seneng nonton kalian juga loh. Masa sih? Apalagi kalau lagi gosip. Dave, itu Dave. Aku enggak. Aku enggak. Karena gosip itu bagus buat kesehatan mental. Betul. Ya kan? Dokter Kurnia ini prakteknya di Surabaya ya, Dok? Yes, betul Kak Dev. Saya di Oke. Surabaya. Dok, ada yang bilang nih tahu isi oncom. Wah, Nia, temen koas saya dulu tuh, gitu Siapa katanya. tuh? Tahu isi oncom, nggak tahu deh nama aslinya siapa. Oke. Oh, ya. Ya. Nah, Dokter Kurnia, kita tuh pengen bahas gut health and brain connection. Ya. Oke. Hmm. Sebenarnya gut brain connection itu artinya apa sih, Dokter? Oke, jadi memang kalau orang sering dengar ya Kak Dev ya, kayak itu loh, cintai ususmu, teng 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 teng, nggak nyebut merek nih ya. Iya. Kenapa? Karena memang sering kita katakan kalau usus kita itu otak kedua loh sebenarnya. Hmm. Even Iya. otak pertama kita itu ada di atas, tapi otak kedua itu ada di bawah, di saluran cerna gitu. Jadi yang namanya ada gut brain axis, berarti kan ada jalur tuh ya, arah Iya. bolak-balik antara usus sama otak. Kalau misalnya otak kita bermasalah, usus kita bermasalah. Kalau usus kita bermasalah, sebaliknya juga sama, otak kita juga bermasalah. Paling gampangnya deh Kak Dev, waktu kita ujian, waktu SMP, SD, kalau mau ujian mules nggak? Mules. Bulas. Nah, paling gampang itu deh gitu. Atau misalnya, kalau lagi stres katanya ada yang cravingnya sugar, bener ya? Iya, Betul. itu gue banget. Iya. Paling gampangnya itu deh yang kayak gitu. Jadi memang ada komunikasi dua arah antara usus dan otak karena memang ada jalurnya gitu antara kognitif sama saluran cerna kita gitu. Dok, gini, ini tuh sesuatu yang tahu tapi nggak tahu. Dalam artian gini, orang tuh pernah dengar, oh iya nyambung ya otak satu, otak kedua. Ada lagi yang ngomong, oh iya brain gut axis, tapi terus kemudian tidak banyak yang paham sebenarnya apa. Nah, mungkin gini, kita ngomongnya adalah apakah usus saja atau pencernaan, sehingga lambung juga masuk di situ. Atau memang hanya usus saja dok sebenarnya?
Oke, jadi memang bilangnya itu adalah kalau dari normalnya itu gut itu usus memang Oke, usus ya. artinya gut tuh usus ya. Yes, gut Oke, itu usus di sini ya. ya, Kita ngomongnya soal usus nih, Kak Iwet ya. ya, Jadi ya. yang namanya usus, di usus itu sebenarnya itu kayak pernah lihat sisir ya. Kalau sisir itu kan banyak Betul, betul. apa? Ini ada sisir nih di tempat aku nih. Britanya. Giginya, Nah, geriginya. gerigi-geriginya. Usus juga sama kayak gitu. Nah, kalau misalnya usus kita nggak oke, gerigi-geriginya itu bisa memendek. Hmm. Gitu. Itu yang Oke. namanya mungkin orang pernah dengar leaky gut. Oh. Ada yang nanya Kalau tadi teman- tuh, kenapa tuh leaky gut? Jadi memendek dia. Yes, gitu. Oke. Memendek dan si fili, kita bilangnya fili-fili ya. Gerigi-gerigi Iya. filinya itu ada yang hilang, ada yang pendek. Padahal tempat saluran cerna kita usus ini itu tempat 70% dari sistem imun. Kemudian ada juga yang mengatakan itu hampir 90% hormon bahagia juga dari situ. Gitu. Oh, itu sebabnya kenapa kontennya dokter salah satu tuh waktu itu membahas hubungan usus, kesehatan usus dengan kesehatan mental karena hormon happy Ya. adanya di usus. Ya, salah satunya ya. Oh. Jadi sebenarnya saya waktu itu ngangkat postingan itu tuh melihat waktu saya praktek. Waktu itu saya tuh benar-benar kadang kan ya dokter juga jenuh ya, bener ya. Oh, iya, iya Pasti dong. ngeliat pasien juga tuh kadang pengen marah nih kok pasien gue nih kok nggak bisa nurut sih gitu kan ya. Kadang tuh ada perasaan kayak gitu. Tapi saya ngambil waktu itu tuh saya memilih untuk diam. Akhirnya tuh pasiennya cerita, oh ternyata ada latar belakang di semuanya itu ada latar belakang gitu. Jadi pasien ini tuh dia melakukan sesuatu pasti ada masalahnya, ada Iya. backgroundnya kenapa dia kayak gitu. Jadi makanya saya selalu waktu itu posting ya kita berempati lah sama orang gitu. Oke. Kita bisa kok diam dulu gitu. Kalau gitu pengen ditegaskan dong dok, apa sebenarnya pengaruh kesehatan usus sama kesehatan mental? Nah, coba tuh. Nah, ini yang sering kali juga kita lihat. Kadang kita itu tidak aware sama kesehatan usus kita. Padahal saat usus kita sehat, otak kita juga atau mental kita juga pasti sehat. Gitu. Paling gampang deh tadi. Kita itu memberikan apa makanan itu yang kadang cuma apa yang kita mau, bukan apa yang kita butuh. Bener ya? Sebenarnya kayak gitu nih. Pasti teman-teman tuh banyak yang bilang kayak gitu. Kita udah tahu gula itu it's not good ya. It's not good kalau misalnya dosisnya terlalu banyak, misalnya kayak gitu. Tapi kita tetap Atau nggak kasih. dibakar. Atau Ya, nggak atau dibakar. nggak dibakar. Nah, Iya. kita tetap kasih ya, kita tetap kasih ultra processing food. Padahal itu yang bikin apa? Si fili-fili tadi itu ya nggak oke kerjanya. Oh. Gitu. Saat fili-fili tadi itu atau si garis-garis ususnya itu nggak kerja oke, maka dia akan kasih sinyal ke otak. Ya, ini orang nggak oke, gitu. Ini orang nggak oke, imunnya nggak oke. Ya udah. Kadang adalah muncul brain fog, kadanglah muncul jadi depressed gitu. Akhirnya jenuh seperti itu. Bertanya dok, nah tadi balik lagi, aku tuh masih pingin gali soal pencernaan atau usus. Tadi kan udah jelas ya, gut itu artinya adalah usus. Makanya kita konteksnya tajam ke usus. Dan kemudian yang membuat kita bisa bahagia itu adalah salah satunya di usus ada namanya fili-fili tadi. Karena dia juga mengeluarkan hormon kebahagiaan, gitu ya. Nah, hubungannya sekarang sama lambung. Katanya soalnya aku juga dengar, sebenarnya GERD atau penyakit MAH itu nggak serta-merta dari makanan loh. Tapi dari pikiran. Dan banyak orang tuh kan yang salah kaprah makannya nggak teratur nih, salah makan nih, ini sebenarnya gini, nggak Bo, lo tuh banyak pikiran, makannya mah lo kena gitu. Nah, itu gimana dok penjelasannya? Ya, betul sekali. Mungkin kalau teman-teman di sini yang juga follow para dokter gastroentero atau yang fokus membahas masalah lambung dan usus juga udah tahu. Kadang mereka makan pedes pun lambungnya nggak masalah. Tapi Betul. kadang mereka nyalahin kopi. Padahal ada yang minum kopi ya baik-baik aja gitu. Betul. Lambungnya nggak bermasalah. Karena Betul. itu salah satunya. Kalau misalnya otak kita bermasalah, dia akan kasih sinyal ke saluran cerna kita
Salah satunya lambung, kalau Iya. memang kita butuh nih sesuatu, ada jalurnya. Jadi nanti ya secara awamnya ya saya katakan asam lambung kita naik, nadi Iya. kita naik gitu ya. Iya. Atau kadang hormonal stres kita juga naik. Nah, saat hormon stres naik, maka yang berdampak pertama adalah selain jantung juga saluran cerna. Memang di sini kaitannya bukan hanya usus saja kalau yang stres Iya. ini ya. Salah Iya. satunya adalah lambung. Gitu. Oke. Itulah mengapa alasannya tadi Kak Iwet bilang, oh saya lagi stres ini kok kayaknya asam lambung saya naik nih. Iya, Gitu. iya. Oke. Nah, mana duluan yang harus dibenahi? Mental health-nya kan tadi dokter bilang ya, ternyata berhubungan nih mental health dengan si kesehatan usus. Mana yang harus dibenahi duluan? Mentalnya dulu atau ususnya dulu atau gimana sebenarnya? Oke, jadi ini agak ini kayak kita ngomongin mana duluan ayam sama telur ya. Telur ya. Heeh. Gitu. Sebenarnya karena tadi ya namanya ada jalur komunikasi gitu ya. Ada jalur komunikasi. Jadi kita nggak bisa bilang mana yang duluan sebenarnya gitu. Benar Oke. nggak? Gitu. Jadi ya kita harus pelan-pelan nih. Karena setiap orang berbeda, Kak Iwet. Setiap orang berbeda. Kayak tadi aku bilang, misalnya ada orang yang ternyata minum kopi nggak masalah. So, the Betul. trigger is not the food gitu kan. Tetapi Iya. mungkin stresarnya dia atau mungkin tidurnya dia kurang oke gitu. Jadi memang setiap orang literally berbeda sih, menurut aku berbeda gitu. Oke. Jadi kalau Oke. misalnya ada orang yang ternyata memang aku bisa nih manage stresku bisa, tapi aku makannya tuh gila, semua dimakan. Nah, gitu. Itu kan beda lagi. Oke. Oke. Kita mau membahas pertanyaan beberapa graduate yang masuk, boleh ya dok ya? Ada yang Boleh. nanya, berarti dok kalau yang sembelit itu ada hubungannya dengan ususnya yang tidak sehat dan juga kesehatan mental yang terganggu atau gimana? Kalau yang namanya sembelit, kemungkinan besar dia memang kesehatan ususnya terganggu. Tetapi Oke. saat kesehatan ususnya ini terganggu, lama-lama dia ngasih sinyal ke otaknya, yes. Oke. Makanya Oke. mungkin pernah lihat orang yang sembelit, gampang sembelit tuh, kok kayaknya makin lama tuh orangnya tuh mentally-nya itu ya gampang tersinggung misalnya, atau gampang sedih misalnya kayak gitu. Oke. Terus bisa sampai gitu ya? gampang tersinggung, mudah stres, gampang sedih, moodnya gampang naik turun gitu ya dok ya. Itu Iya. sebetulnya adalah tanda-tanda ya mungkin kesehatan usus kamu sudah mulai kasih signal tuh, perhatiin aku dong gitu ya. Betul. Iya. Nah, kadang kan kita sering dengar ya dok, kalau badan kita itu pinter. Ada yang nanya gini, dok aku belakangan kalau makan manis di lidah tuh terasa sangat teramat manis. Apakah ada arti tertentu yang harus that I need to be concerned of? Oh, ini mungkin orang bilangnya gini ya. Ada yang pernah aku juga lihat, kalau misalnya manis itu berarti aku butuh kasih sayang. Ada yang bilang gitu ya. Kalau misalnya aku makan gurih, aku senangnya tuh pengen diperhatikan. Ada yang kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu banget sih. Sebenarnya manis sama gurih atau asin itu ada genetiknya loh. Sebenarnya ada genetiknya. Iya. Jadi misalnya seseorang itu ngerasa, kok ini aku makan manis, kok kayaknya manis banget. Ya karena mungkin emang kamu sensitif sama rasa sweet gitu, sweet tooth gitu bilangnya. Atau saya habis makan yang gurih, tapi kok kayaknya ini asin banget gitu. Enggak, itu memang karena kamu murni sensitif sama rasa tersebut gitu. Jadi secara genetik gitu. Bukan berarti karena memang otakmu lagi ada masalah nih, enggak juga gitu. Oke. Ya. Nah, kalau gitu dokter, yang bikin penasaran, gimana sih cara kita menjaga kesehatan usus kita? Karena kita tadi menyadari bahwa ini adalah our second gut nih, ya kan? Ini mempengaruhi ini. Oke, kita bikin ini sehat, gimana caranya dok? Nah, yang pertama adalah yang tadi aku bilang. Jadi, berikan apa yang tubuh kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Gitu ya. Oke. Ya, berikan apa yang kita butuhkan. Sebenarnya kita tahu kok apa yang kita butuhkan. Kita butuh apa? Butuh serat. Kita butuh probiotik. Kita butuh karbo yang kompleks, bukan karbo yang sederhana seperti gula.
Kita tahu kok itu sebenarnya, semuanya kita tahu. Cuma seringkali kita itu hanya memberikan apa yang kita inginkan atau apa yang kita mau aja. Misalnya, udah aku lagi pengen manis, ya udah makan tuh kue banyak-banyak misalnya gitu. Lupa sehari ini belum makan sayur sama buah, gitu kan? Itu satu. Yang kedua, ingat makanan itu hanya satu dari sekian banyak yang mengatur otak dan usus kita. Stres juga harus di-manage. Setiap orang punya caranya sendiri untuk manage. Benar nggak, Kak Iwet? Pasti setiap orang beda-beda toh. Aku sama kalian juga pasti beda mungkin caranya. Mungkin aku habis ini nonton Korea dulu gitu kan. Ya, beda-beda. Yang ketiga, tetaplah aktif. Saya nggak minta olahraga. Nggak harus olahraga. Karena setiap orang kalau kita paksa olahraga, nanti tau-taunya cedera. Benar nggak? Ujung stres lagi. Gitu kan? Salah lagi gitu kan. Jadi bergeraklah sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan. Kalau obes nggak usah dipaksain lompat-lompat kayak gitu, nggak usah, jalan aja atau yoga, pilates. Tadi tuh ada yang aku pamit pilates gitu, it's okay. Lalu yang keempat, choose your lingkungan. Ya kayak ini sekarang, kalau kita sering-sering dengerin Kak Dev, Kak Iwet, happy toh gitu, daripada kita dengerin yang aduh stres gitu kan, makin nambah stres gitu. Dan yang terakhir adalah sleep, kualitas, bukan hanya kuantitas. Banyak loh orang sekarang itu yang tidur bisa sampai 10 jam, tapi isinya horor semuanya, bener nggak? Iya, betul. Dok, bertanya dong tadi soal fili-fili, aku tertarik sekali deh. Jadi usus kita itu kan ada fili-filinya ya, dan fili-fili itu ternyata dia menghasilkan hormon baik untuk tubuh kita gitu. Nah, ternyata kalau kita makannya berantakan, dalam artian adalah processing food, lalu kemudian processed food, lalu kemudian gula atau apapun lah gitu ya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, dia memendek sehingga akhirnya akan memberikan sinyal kepada otak ada sesuatu yang terjadi, nggak beres nih, segala macam. Terus kemudian akibatnya hormon juga jadi terganggu. Pertanyaannya, kalau sampai sudah terjadi, apakah si fili-fili itu masih bisa tumbuh lagi, memanjang lagi? Dan kalau iya, ya gue kan nggak tahu ya, apa gue mesti panggil Rangga Yusuf buat extension fili-fili gue, kan gue nggak tahu loh ya. Atau dia mungkin bisa tanam fili-fili, kita nggak tahu loh. Mungkin Turki bisa ngerjain, bukan cuma rambut tapi fili-fili, ya kan? Minum minoxidil, biotin. Kita kan nggak tahu loh. Nah, itu pertanyaan bagus loh Kak Iwet. Tapi ini bagus yang pertanyaan gue. Ini ada yang udah jawab nih. Selesai dengan yang namanya GERD semenjak 5 tahun terakhir. Jadi it takes time. Oh, berarti bisa. Sebenarnya bisa. Tapi takes time. Yes. Oke, carry on. Lanjut dok. Jadi selama kita memberi makan yang dia butuhkan, si fili ini kan ibaratnya kita kayak kita itu kita itu kayak memiliki kebun binatang in our body. Betul. Jadi fili-filinya itu mungkin adalah, saya bilang, rumput-rumput. Lalu bakteri baik itu adalah si binatang-binatang yang kita tanam. Benar ya? Kalau kita nggak kasih makan ini semua, rumputnya bisa layu. Mati. Iya. Kumannya nggak tumbuh gitu. Selama kita memberikan yang cocok untuk pertumbuhannya mereka, ya dia akan tumbuh. Oke. Berarti bisa. Pertanyaan selanjutnya, makanan seperti apa yang bisa kita berikan kepada si fili-fili supaya dia tumbuh? Ini juga pertanyaannya bagus sekali. Ini dapat poin 100 deh. Aku udah 200, sorry banget. Aku udah 200. Aku nggak pakai catatan apa-apa, nggak ada. Emang nanya dari masalah pribadi itu lebih kena. Iya, kayaknya. Bener. Kayaknya. Kalian curhat kayaknya ya. Betul. Konsultasi dok. Ini juga banyak dijawab nih sama teman-temannya Kak Diwet nih, banyak yang jawab. Probiotik, prebiotik, yes, betul sekali ya. Jadi yang namanya kuman baik yang kita tanam itu adalah probiotik. Ya.
Nah, oke. Probiotik itu Lanjut, nanti Dok. kita tanamin nih. Tapi Heeh. yang namanya makhluk hidup berarti kan dia butuh makan toh Kak Iwet, bener ya? Betul, betul. Nah, si probiotik ini dapat makannya dari mana? Probiotik Prebiotik. ini, yes, prebiotik Oh. namanya. Oh, itu bedanya. Gitu, Probiotik beda. itu adalah hewannya, prebiotik adalah pupuknya. Yes, makanannya gitu. Jadi seringkali orang salah kaprah. Mereka cuma minumnya nyari probiotik, probiotik, probiotik. Lupa kalau harus dikasih makan. Nanya, Nah, Sayur contoh ya, Dok. probiotik apa? Contohnya apa? Probiotik apa? Prebiotik apa contohnya, Dok? nah, based on research-nya nih, ya sorry ya ngomonginnya di sini ya. Jadi Heeh. bahkan ada penelitian yang sampai dia tanam pupuk. Mm-mm. Oh iya? Yes, kita ada research yang nanam pup orang yang normal ke orang yang obes. Ternyata hasilnya bisa memperbaiki si Oh iya. probiotik di dalam tubuhnya, gitu. Dibelek perutnya, ditaruh pupuk ke situ. Yang nggak di black juga sih Kak Iwet ya. Oh, enggak ya, ya. Dimakan. Ya, Bo, Ya, habis gimana masukin ke badan kalau nggak melalui lubang-lubang? Ya itu mah nggak usah dibahas ya, Dok ya. Iya, Bener nggak usah nggak? dibahas. Makanya tadi aku bilang. Lu Nggak usah juga dibahas. eh, masukin apa badannya kan endpoint ini cuman pingsan, pingsan. Nah, Oke, lanjut, Dok. nggak Lanjut, kayak lanjut, gitulah. lanjut. Jadi Oke, terus? ternyata probiotik atau kuman di setiap orang itu bisa berbeda. Tergantung rasnya, tergantung dari apa yang dimakan, tergantung bahkan cara lahirnya berbeda, sesar ataupun normal itu ternyata berbeda. Ya, kemudian juga dia obes atau enggak, ternyata itu beda-beda loh Kak Iwet. Dan ternyata memang ada penelitiannya, memang hanya ada beberapa jenis probiotik atau kuman yang oke lah kita bilang. Contohnya kayak Lactobacillus, itu salah satu yang paling terkenal ya, gitu. Itu yang salah satu paling terkenal. Lalu contohnya prebiotik ini apa? Nah, sebenarnya prebiotik ini itu tuh Bentar, nggak Dok. bisa- Belum dijawab. Probiotik contohnya apa, Dok? Makanannya. Oh, makanannya. Iya, Makanannya contoh makanan probiotik tentu saja yang hasilnya fermentasi. Di Indonesia itu banyak loh makanan fermentasi. Ya, Tape. ya tape. Oh, tape masuk, Dave, tape. Ya. berarti tempe tahu juga dong ya. Tempe tahu Oncom. iya, tapi tidak banyak. tempe Oncom tahu. lebih banyak. Oncom lebih banyak. Yes. Oke. Itu mungkin yang kita tahu, tapi oncom. sebenarnya di tiap daerah itu beda-beda. Misalnya kalau nggak salah saya ada nggak nih di sini yang dari Padang itu loh. Apa sih? Tempoyak. Nah, Tempoyak. itu dia. Tempoyak itu juga isinya probiotik. Gitu. Oke. Yogurt itu probiotik apa prebiotik? Yogurt itu probiotik. Probiotik. Lebih ke Pokoknya probiotik. fermentasi ya. Lalu kimchi itu probiotik. Kimchi itu probiotik. Kombucha. Kombucha probiotik. Oh, pokoknya yang dia menggunakan bakteri untuk fermentasi. Oke. Lanjut, Dok. Lanjut. Itu Jadi tadi kalau- probiotik ya. Jadi kalau lu gue fermentasi, lu juga jadi probiotik. Oh iya Intinya benar. fermentasi aja ya, Dok. Iya, oke. Ya. Nah, Oke. kalau Benar. pre apa aja? Sayur kan, Dok? Nah, betul. Kalau Kak Dev benar, sayur. Tapi yang kita sering lupa nggak hanya sayur loh sebenarnya. Jadi prebiotik sebenarnya sayur. namanya si prebiotik ini, dia adalah hasil akhir dari pengolahan makanan yang namanya itu short chain fatty acid. Nah, SCFI ini berasalnya ini bukan hanya dari sayur, tapi semua karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks. Oh, Karbohidrat kompleks ini kalau kita tahu adalah ubi. jenis karbo, ya, yang kalau kita makan itu seratnya masih tinggi. Contohnya ubi, Kentang. oat, kentang, tapi harus sama kulitnya, Betul, sama kulitnya. ya. Kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, nah Oh. gitu. Oke. Oh. Dok,
Dokter, Oke. kita kan di zaman serba modern ini kan kita suka sekali dengan jalan ninja ya, quick fix. Two things. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai probiotik, kita kan mengenal suplementasi ya, Dok. Mm-mm. Apakah kalau kita sudah makan semua makanan probiotik, kita masih butuh suplementasi probiotik? Kalau memang butuh, seingat saya, suplementasi probiotik itu kan ada hitungan IOU-nya ya. Nah, orang dewasa tuh butuh yang berapa sih, Dok? Jadi gini, kalau yang namanya suplementasi, ini saya selalu lihatnya individual ya. Ya, Misalnya, saya lihat pasien datang ke saya lagi mentally health-nya terganggu. ya. Otomatis pasti saya akan nyari probiotik yang memang bervariasi, multivarian, Mm-mm. bukan cuma satu jenis, tapi banyak jenis. Dan Strain-nya. dosisnya, Mm. ya, strainnya banyak, dan jenisnya, dan jumlahnya banyak. Seringkali yang berdasarkan research itu kita membutuhkan 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 12 Mm. IU, ya, gitu. Mm. CFU ya, kalau ini per unit, CFU, gitu. Jadi memang Mm. kita butuhnya billion, gitu. Oke. 10 billion, di atas 10 billion gitu ya, Dok ya? Iya, Oke. Oke. Dok, sorry dok, aku tuh belum se-advance Dave ya. Tadi IOU apa segala, aku nggak tahu ya. Aku cuma tahu tuh I love you, ALU. Tahu ya, IU aku nggak tahu ya. Dok, penasaran, beras porang termasuk umbi-umbian kan sebenarnya dok? Berarti dia juga bisa jadi prebiotik. Yes, dia seratnya tinggi, bisa jadi prebiotik. Oke. Jadi itu karbohidrat kompleks ya dok ya? Ya, salah satunya. Tapi saran Oke. saya tetap variasi ya. Oke. Dev nanya lagi, banyak masalah. Dok, tadi aku ke spark sama kepancing sama kalimat dokter yang bilang mengenai suplemen. Kalau dia lagi punya masalah mental, apakah itu mungkin stres atau dia depresi, itu juga suplemen yang diberikan tuh berbeda gitu ya. Emang ada dok suplemen-suplemen yang ini kan tentu harus pakai konsultasi dokter ya, tapi kayak suplemen apa sih yang bisa membantu kita dengan masalah mental gitu? Ya, ini juga pertanyaan oke banget. Ini benar-benar curhat nih. Tapi masalah itu tuh masalah hidup modern banget kan, Dok? Iya kan? Ya. Everyone is struggling with their own battle, Dok. Kamu boleh bener pertanyaannya 100, tapi pertanyaan terbaik tuh datang dari aku loh. Tapi bener loh. Ini teman-temannya Kak Iwet, Kak Dev ini udah pinter semua. Nih, mereka udah bilang nih, salah satunya magnesium, betul. Tadi kita udah ngomongin magnesium. probiotik ya. Ya, itu salah satunya. Jadi kita udah ngomongin probiotik, prebiotik, itu tentu suplemen yang oke. Terus ada lagi memang Magnesium. vitamin mineral yang penting untuk mental health. Apa Tapi tuh dok? juga ternyata bagus untuk Perut. gut axis. Gut Gitu. access, oke. Ya, salah satunya itu yang paling oke adalah zinc sama vitamin B kompleks. B kompleks, zinc, magnesium tadi ya, magnesium, B kompleks, zinc. Oke, lanjut dok. Gitu. Oke. Nah, vitamin B kompleks ini selain dia akan membantu si fili-fili menyerap nutrisi yang kita konsumsi, tapi dia juga ternyata membantu mental health kita. Ya, si B kompleks ini, gini. Dan ini saya ngomongin by practical hasil genetik saya periksa, banyak loh dari kita yang ternyata beresiko untuk mengalami kekurangan vitamin B. Betul. Ya, secara Betul. genetik. Kemudian Oke. zinc ini kalau kita tahu, kalau ada di sini ibu-ibu yang punya anak pasti kan erat sekali sama pertumbuhan. Tapi Iya. ternyata itu bukan pertumbuhan tubuh aja, tapi pertumbuhan si fili-fili ini. Gitu. Itu Oke. yang pentingnya. Kalau magnesium apalagi? Magnesium itu udah banyak lah ya seliweran di mana-mana. Kalau magnesium itu bisa membantu sleep, tidur, bisa membantu brown fog, terus membantu mengurangi depresi gitu. Ternyata juga membantu kesehatan saluran cerna. Kalau habatus sauda tuh apa dok? Apa sauda Habatus dok? sauda.
Ya. Iya, itu Kalau yang apa? itu kita golongkannya itu ke functional food. Functional food itu Oh, food. golongan dari makanan-makanan yang memiliki efek baik juga. Contohnya seperti madu, habatus sauda, jahe, kunyit, yang kayak Oh, gitu-gitu lah. ngerti. Ya. Ashwagandha juga masuk dalam Ya, good food. ya, Oke. itu functional food semua. Gitu. Itu Functional. bukan yang Oke. bukan yang secara spesifik bisa gitu loh. Iya. Oke. Sambil ngomong, gue penasaran, gue mau ngecek dulu. Dokter, yang tadi aku Ada juga nggak nih gue zinc? pengen tahu adalah gini, kalau ini jalan ninja gitu ya. Kalau kita pengen banget craving asin, craving manis, ada nggak sih cara yang istilah kata lu mau bikin dosa Bahaya, boleh, tapi caranya yang paling baik begini deh gitu. Ya. Ini kayaknya pasien banget deh. Ini curhat juga ini kayaknya. Iya kan? Kan karena gitu ya, Dok. Benar kata dokter, tiap orang tuh beda-beda genetisnya ya. Kayak Iya. aku memang tertariknya tuh dengan Iwan, berisik deh lo. Aku lagi cek yang mana yang ada magnesiumnya. Nanti aja, kayak orang lagi ada tamu, lagi ngobrol sama dokter. Temen lu nih lagi ngobrol. Tadi lu lagi nanya, gue diem-diem aja. Sebel banget. Kayaknya Vili bermasalah deh, Dok. Ya, Dok. Marah-marah aja, Dok. Aku suka diginiin sama dia, Dok. Iya, kayaknya ya habis ini dia ini deh. Nyari gula deh habis ini Kak Iwet ya. Iya. Makanya. Iya kan? Ada yang tertarik makanan manis, ada yang tertarik makanan Ya. asin. Kan kadang-kadang kan dorongan itu harus diikutin ya, Dok. Kalau kita suppress Ya. tuh misalnya siang-siang pengen manis. Aduh, nanti jangan dong, nggak sehat. Ntar jam 11 malam buka kulkas ganyem coklat gitu. Kan kalau kayak gitu dari siang aja, Bro, gitu. Ada nggak sih gitu cara terbaik untuk bisa indulge? Memang nggak ada yang instan ya, Kak Dev ya. Memang nggak ada yang instan ya. Mungkin tadi tuh udah banyak yang bilang ini betul. Memang tapi semuanya itu takes time memang. Kalau mau nakal, Iya, kalau mau nakal, ini kita ngomonginnya soal mau nakal loh ya, Kak Dev ya. Saya Iya, bukan ngajarin yang benar loh ini. iya. Aduh ya Tuhan, maafkan aku. Dewa-dewa kedokteran, mohon maaf. Ya, jadi kalau memang mau nakal, konsumsilah makanan-makanan yang manis, tadi yang kita craving itu, ya di saat jam makan besar, gitu. Contohnya nih, Oh. Kak Dev udah makan serat dulu, protein dulu, baru setelahnya misalnya makan cake, kayak gitu, makan coklat, gitu. Itu satu. Atau yang kedua kita tahu kalau makanan-makanan itu sebenarnya bisa jadi sumber energi juga. Ya, Ya. bisa jadi sumber energi juga. Jadi kalau misalnya Kak Dev tuh misalnya, aduh aku kok pengen coklat ini ya, gitu ya. Mm-mm. Ya udah, tapi sejam setelahnya atau setengah jam setelahnya tolong dibakar. Oke. Jadi si gula-gula tadi itu ibaratnya seperti carbo loading. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi Oke. bukan disimpan gitu ya. Terus kalau yang gurih-gurih ya it's okay lah. Kita boleh yang gurih, tapi cari yang memang proteinnya tinggi. Jadi nggak merasa bersalah gitu loh. Oh, gurih boleh, tapi cari yang proteinnya tinggi. I see, noted. Dokter, kesalahan paling umum yang sering kita lakukan mengenai, kalau kita bicara mengenai pola makan, apa sih, Dok? Yang paling sering yang tadi saya sudah sebutkan, kita memberikan makan apa yang kita mau Kita aja. mau aja, oke. Bukan apa yang kita butuhkan. Kita mungkin semuanya berseliweran, udah tahu kalau kita harus makan dengan isi piring seimbang yang ada sayur, buah, protein, bener ya. Tapi kita suka mengesampingkan, udah nanti juga bisa, gitu. Bener nggak? Iya. Kak Iwet nih diem-diem aja nih. Iya, Aku iya, dimarahin, Dok. Jadi aku diam. betul. Lu dimarahin karena uper. Tuh. Vitamin gue belum lengkap nih. Ternyata gue nggak punya ada vitamin yang ada zincnya. Ya nanti dong beli Malik. Ya magnesiumnya juga udah campuran, bukan magnesium pure. Magnesium tuh ada yang sitrat, ada yang
apa ya? Glikonat ya, macam-macam ya. Memang Aduh kalau dok, misalnya jangan advance, jangan gluconate Iya, iya, apalah iya. itu. Ya, setuju, setuju. Aduh, ini aja gue udah bingung nih. Tadi dibilang katanya Calcimax itu isi kalsium, magnesium, vitamin D3. Boleh nggak dok nih kayak gini dok? Dicampur-campur. Nggak boleh. apa-apa ya. Boleh. Oke. Yang nggak boleh tuh Boleh. ini, kalau misalnya vitamin D dosis tinggi, misalnya Kak Iwet konsumsi sama beberapa jenis mineral, pasti akan mengganggu penyerapannya gitu. Kayak zinc itu kan ini ya cuma Calcimax ya, kalsium, magnesium, Iya. vitamin D toh. Nah, Nggak apa-apa ya. Oke. iya. Oke. Ini, dokter, langkah sederhana apa yang geng duet, kan kita menyebut pendengar kita geng duet, bisa lakukan untuk memperbaiki kesehatan usus kita nih? Oke, kalau ini saya agak panjang sedikit nggak apa-apa ya. Iya. Jadi pertama teman-teman geng duet, pesan saya cuma satu. Kita punya tubuh yang harus kita hargai juga, kita hormati juga, kita jaga Betul. juga. Jadi Setuju. berikan apa yang dia butuhkan, bukan apa yang sekedar apa yang pikiran atau hati kita inginkan. Dia butuh makanan yang seratnya tinggi, ya. Konsumsilah makanan yang seratnya tinggi. Contohnya sayur, buah, karbohidrat kompleks seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, kita butuh tadi probiotik. Gak apa-apa kok kita makanan yang fermentasi sesekali, meskipun asam lambung kita tinggi, ternyata banyak juga kok yang nggak ngaruh gitu. Meskipun kita makan fermentasi, asam lambung nggak naik gitu kan. Tapi kita butuh gitu. Yang ketiga, kita harus kasih makan nih probiotik tadi dengan yang tinggi prebiotik. Itu asalnya dari karbohidrat dan kompleks dan serat lagi. Lalu kita suka lupa, kita harus memenuhi tubuh kita dengan air yang cukup. Harus terhidrasi, ya. Hidrasi yang baik juga bisa menyebabkan kita kekurangan energi otak dan usus loh. Iya. Dua-duanya, ya. Iya. Jadi langsung minum dia tuh. Aku mandi deh, dok. Lalu jangan lupa hindari makanan-makanan yang memang it's not okay untuk pilih ususnya kita. Yang paling sering adalah gula yang tinggi, ultra processing food, kemudian juga terlalu tinggi lemak jenuh, ya. Ya, itu dia. Kemudian itu dari makanan. Ingat, makanan hanya satu dari 5 pilar kesehatan kita. Iya. Tidur, Ya, stres, olahraga, lingkungan yang mendukung, itu juga penting. Oke, saya yakin geng duet bisa lah semuanya. Oh, tuh udah detail banget tuh ya dan sangat terstruktur. Geng duet sekalian tinggal di copy aja gitu ya. Jangan nunggu kalau lu denger ini terus lu bilang, tapi kayaknya usus gue baik-baik aja. Tapi kayaknya kesehatan mental gue stabil-stabil aja. Gue nggak perlu berarti melakukan itu. Jangan nunggu terganggu. Kadang-kadang tuh kita tuh merasa kita nggak sakit bukan berarti kita sehat ya dok. Banyak di Betul. antara kita yang dormant gitu ya. Kita tuh nggak sakit, tapi belum tentu kita sehat bro. Ya. Jadi jangan Iya. nunggu Ingat. lu sakit. Yang tadi jangan nunggu sakit, kenapa? Karena untuk recovery-nya tadi butuh waktu. 5 tahun, iya. Yes, tadi ada yang bilang butuh waktu sampai 5 tahun. Betul. Dok, sorry, tadi ada yang nanya takaran air yang baik itu berapa sih sehari? Kalau nggak salah 4 kali berat badan ya dok ya? Enggak, Kalau 20 saya sih- 20 uyupan. Kalau Parah aku lo sih bercanda biasanya mulu. pakai kali 3. Jangan Kali gitu 3 ya, Kak Dok? Dev, kasihan Iya. ya. Aku tuh lagi 30 usaha aja. loh. Kali 30. aja. Ya, misalnya Kak Iwet beratnya 50. Aku kaliin ke 30 mili biasanya. Berarti 1,5 liter ya, 1.500 mili. Oh, oke. Kali 30 ya, bukan kali 4 ya. Kali Ya. 30. Oke, Ya. oke. Kali Siap. 4 astaga Kak Iwet. Pantesan dia kurang minum kayaknya Kak Dev ya. Iya. Salah lagi. Udah pilih-pilih pendek, kurang minum, beban mental, kalsium, magnesium dicampur, nggak pure. Ya udahlah, gue nih apalah emang. Tapi ya dokter Kurnia setuju apa enggak? Untuk yang misalnya contohnya kayak Iwet gitu ya kan Iwet jelas banget ya
geng duet, kamu tuh terpanggil untuk memperbaiki kesehatan usus kamu. Kamu ingin memiliki kesehatan mental yang jauh lebih baik. Kan mendengar informasi dan paparan dari Dokter Kurnia, walaupun sangat terstruktur dan step by step-nya jelas, kan kadang-kadang kita suka feel overwhelmed ya dok ya. Terus lu merasa, aduh banyak banget yang gue bisa lakukan, yang mesti gue lakukan. ya. Terus yang ada kalau overwhelmed gitu, besok nggak ada yang dikerjain, bener nggak dok? Ya. Betul. Ya. I just want to save dari orang yang pernah ada di jalan itu seminggu satu aja. Bener nggak dok? Ya. Itu karena kalau gampang kita happy ngerjainnya dan bisa seminggu satu aja. Baru nanti nambah satu lagi, nambah satu lagi. Setuju nggak dok? Setuju. Memang itu nggak ada yang instan. Kalau Kak Iwet juga kayak tadi, I know mungkin Kak Iwet pengen langsung benerin, aduh gue ini salah ini gini. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Mungkin sekarang benerin suplementasi dulu. Baru minggu depan benerin, oh makanku harus yang begini gitu. Terus minggu depannya lagi, oh oke, gue mulai gerak nih gitu. Karena kalau misalnya kita benar-benar memulainya dalam satu waktu, saat usus kita nggak oke, yang ada kita apa? Overthinking, bener nggak? Iya. Gitu. Nanti habis ini pasti Kak Iwet mikir, bener nggak ya ini komposisi yang gue makan suplementasinya jangan-jangan berinteraksi lagi. Aduh, jangan-jangan ada masalah lagi. Gitu. Overthinking, guys. Ya. Kayaknya aku suplemen nanti deh. Mendingan aku beresin sayur dulu, beresin dulu si karbohidrat kompleks karena itu kan yang tiap hari ya. Terus tadi banyak banget yang masih nanya tuh ya. Orang tuh dengerin kita aja masih lewat-lewat loh, Bo. Udah jelas-jelas dibilang tadi air itu kebutuhannya dikali 30 mili. Masih ada yang nanya, tadi kali berapa? Ada yang nanya lagi, 30 apa 40 nih jadinya? Magnesium deh lo pada. Guys, please do follow account-nya Dokter Kurnia. Kalau teman-teman pengen tahu Dokter Kurnia praktek di mana, boleh nggak sih diceritain di sini, dokter? Kalau geng duet mau nyari dokter prakteknya di mana sih dok? Saya di Surabaya. Sebenarnya saya prakteknya di Mitra Keluarga Surabaya. Adanya di Kenjeran. Sebenarnya saya baru jadi dosen juga sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mau cari saya boleh juga di RS Uner ada. RS Unair ya. Oke, Erlangga. Siap kalau gitu. Dokter, matur suwun sangat. Jangan lupa di-follow Dokter Kurnia ya. Langsung geng, geruduk akun-akun yang bisa memberikan banyak manfaat untuk hidup kita. Karena tadi kan udah dibilangin, pelihara orang-orang atau mungkin kita follow orang-orang, akun-akun yang bisa memberikan kita manfaat. Jangan cuma yang bikin kita stres. Gitu ya. Tuh, itu kan ke distract lagi termasuk ini follow akunnya Kak Dev sama Kak Iwet ini. Kadang kalau muncul misalnya di FYP aku lagi stres liatin orang, aduh kok negaraku begini. Kadang mereka menceriakan aku loh. Iya, kita ini negara boneka soalnya dok kalau Iwet. Bener. Makasih banyak ya dokter ya. Thank you so much. Matur nuwun sangat. Good day everybody. Talk to you guys tomorrow. Bye. Bye.